Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semuanya. Berjumpa lagi tentunya dengan saya Haris, masih di channel YouTube Ahmad Riza Effendi. Bapak Ibu semuanya, sebelum kita memasuki libur panjang Hari Raya Idul Fitri, ada dua kabar baik bagi Anda semua yang perlu Anda simak, khususnya bagi Anda yang masuk desil 1-4 dan tidak mendapat bansos. Berikutnya bagi Anda yang PBIJK-nya itu non-aktif karena masuk desil 6-10. Nah, dua kabar baik ini akan saya rangkum dalam satu video, sehingga nanti bagi Anda yang ingin tahu bagaimana kabar baiknya, silakan disimak penjelasan pada video ini. Tentunya silakan disimak sampai tuntas. Agar apa? Agar nanti tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari. Baik Bapak Ibu semuanya, berikut penjelasan lengkapnya. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih masih menyimak info di channel YouTube Ahmad Riza Effendi. Dan pada kesempatan kali ini, sebelum memulai informasi kita hari ini, ada baiknya bagi Anda yang belum subscribe di channel YouTube saya, silakan ditekan dulu tombol subscribe-nya. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Baik Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan kali ini ada dua kabar baik ya, ada dua kabar baik khususnya bagi Anda yang BPJS Kesehatan gratis yang dari pemerintah itu menjadi nonaktif ya. Kabar baik yang kedua bagi Anda yang masuk desil rendah. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke kabar yang pertama, di mana pemerintah saat ini membuka kembali peluang ya atau memperpanjang masa aktif BPJS Kesehatan selama 90 hari. Di mana 90 hari ini sekitar 3 bulan dari bulan Maret ya. Katakan Maret, April, Mei, anggap saja sampai akhir Mei tahun 2026. Bagi Anda yang masuk desil 6-10, sebelum nanti BPJS Kesehatan gratisnya itu benar-benar dinonaktifkan, ada baiknya Anda melakukan perbaikan data. Jadi bagi yang masuk desil 6-10 dan BPJS-nya itu menjadi nonaktif, ada dua opsi yang ditawarkan. Opsi pertama, jika memang benar Anda secara ekonomi sudah sejahtera, maka Anda diminta untuk mendaftar BPJS Kesehatan secara mandiri, alias nanti Anda diminta untuk mengangsur sendiri iuran BPJS Kesehatannya. Karena apa? Ya tentunya karena memang tidak layak menerima BPJS gratis secara ekonomi sudah sejahtera atau sudah mampu. Tapi misal pada kenyataannya masuk desil 6-10 tapi secara ekonomi sebenarnya dia itu masih kategori prasejahtera atau bisa dibilang miskin ataupun miskin ekstrim. Nah, itu ada beberapa langkah yang bisa ditempuh ya Bapak Ibu, di mana di sana Anda bisa mengajukan untuk perbaikan data. Jadi mengajukan perbaikan data untuk penurunan desil. Karena apa? Karena PBIJK itu diperuntukkan untuk desil 1 sampai desil 5. Jadi bukan untuk desil 6-10. Bagi Anda yang tercatat penerima PBI namun masuk desil 6-10, Anda bisa segera melakukan pemutakhiran data untuk perubahan desil atau pengusulan untuk merubah desil. Usulnya bisa melalui aplikasi Cek Bansos atau langsung ke desa atau kelurahan untuk diupdate kondisi sosial dan ekonominya. Agar apa? Ya agar turun sesuai desil yang diharapkan ya. Kalau nanti bisa turun ke desil 4, desil 3 ataupun desil 2 dan 1, maka nanti PBIJK-nya bisa lanjut lagi ya, begitu. Itu kabar yang pertama terkait PBIJK. Jadi ada masa masa tenggang 90 hari yang diberikan agar nanti Anda bisa mengupdate data diri Anda ya. Anggap ini sampai akhir bulan Mei begitu. Informasi baik yang kedua, di mana ini banyak sekali yang tanya juga Bapak Ibu, dia masuk desil rendah tapi kok tidak mendapat bansos. Misal dicek dia masuk desil 2, desil 3, desil 4 tapi secara kenyataan tidak mendapat bansos. Nah Bapak Ibu, bagi Anda yang masuk desil 1-4 dan tidak mendapat bansos sebelumnya ya, maksudnya uang tunai seperti PKH ataupun BPNT tidak pernah sama sekali. Nah, bagi Anda yang masuk desil 1-4, Anda bisa segera mengusulkan diri
melalui aplikasi cek bansos bisa, ataupun langsung ke desa atau kelurahan. Usulnya langsung fokus Bapak Ibu ya, usul mendapat PKH ataupun mendapat BPNT. Jadi bagi Anda yang disil 1 sampai 4 dan tidak pernah mendapat bansos ya, silakan Anda bisa mengusulkan diri untuk bisa dapat PKH ataupun BPNT. Karena di situ akan ada peluang besar Anda bisa keterima bansos. Kalau tidak pencairan hari ini ya pencairan di tahap selanjutnya ataupun tahap selanjutnya. Bagi Anda yang masuk dari 1 sampai 4, saya ulangi lagi bagi Anda ya, dan Anda tidak pernah mendapat bansos, PKH ataupun BPNT sama sekali sebelumnya, nah ini kesempatan emas, silakan Anda bisa mengusulkan diri ya. Karena apa? Karena pada Kepmensos terbaru 22 HUK tahun 2026 ya, di sana untuk penerima PKH BPNT memang diutamakan dari desil 1 sampai desil 4. Kalau kemarin itu desil 1 sampai 5, sekarang dimampatkan lagi atau difokuskan lagi yaitu desil 1 sampai desil 4. Diutamakan mendapat bansos. Jadi kalau Anda melakukan usulan, insya Allah nanti diutamakan agar nanti bisa memperoleh bansos seperti PKH ataupun BPNT atau sembako tunai. Itu Bapak Ibu ada 2 kabar ya pada akhir akhir masa kerja atau memasuki masa libur panjang Hari Raya Idul Fitri. Jadi 2 informasi ini masih sangat-sangat hangat Bapak Ibu, dimana untuk informasi terkait perpanjangan masa tenggang itu saya dapatkan infonya dari Instagram Pusdatin Kemensos. Berikutnya untuk informasi yang kedua terkait bagi Anda yang masuk desil 1 sampai 4 dan Anda tidak pernah mendapat bansos sama sekali, ini kesempatan bagi Anda untuk bisa mendaftar. Informasi itu saya peroleh dari keputusan Menteri Sosial yang sudah terbit, yaitu nomor 22 HUK tahun 2026, begitu Bapak Ibu ya. Jadi itu 2 informasi bagi Anda semua. Silakan Bapak Ibu, kalaupun nanti info ini bermanfaat bisa Anda terapkan. Mas, saya ingin dapat bansos dan saya masuk desil 3 atau saya masuk desil 4 atau saya bahkan masuk desil 1. Silakan nanti bisa usul. Mas, saya tidak tahu cara usul bansosnya di mana. Cara usul bansos bisa di aplikasi cek bansos. Kalau tidak punya HP langsung usul ke desa atau kelurahan. Insya Allah nanti desa atau kelurahan sudah paham ya, karena dari desa atau kelurahan ya itu sudah diberikan informasi dari pemerintah pusat kepada desa atau kelurahan seluruh Indonesia terkait pengupdatean data bansos saat ini agar lebih tepat sasaran. Kalau yang nama tepat sasaran pastinya akan ada yang tercoret karena sudah sejahtera dan akan ada penerima baru karena memang layak bansos. Baik, mungkin itu info yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini Bapak Ibu. Terima kasih sudah menyimak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.